Selamat malam, Om Swastiastu, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, Pak, saya ulangi. Selamat malam, Om Swastiastu, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di acara talk show kami. Topik yang akan kita bahas pada talk show kali ini adalah Who Will You Be in the Future yang berhubungan dengan perencanaan dan pengembangan karir yang tentunya sangat menarik untuk dibahas dan didiskusikan bersama. Perkenalkan, saya Putri Fadila selaku moderator untuk talk show kali ini. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita langsung bertanya kepada narasumber pertama. Pertanyaannya itu, apa saja perencanaan karir yang Anda akan lakukan sebagai seorang pengusaha dan apa saja tahapan pengembangan karir yang Anda pilih sebagai seorang pengusaha? Oke, jadi perkenalkan nama saya Arvel sebagai narasumber pertama. Jadi, saya ini mau menjadi pengusaha rumah makan. Nah, rencana yang saya akan lakukan itu yang pertama menempuh pendidikan terlebih dahulu minimal S1 jurusan manajemen bisnis. Setelah itu, saya akan melakukan rencana bisnis yang saya sudah buat, di mana yang hal pertama yang saya lakukan itu menentukan lokasi rumah makan yang baik itu seperti apa. Terus yang kedua itu perizinan rumah makan seperti apa, promosi atau pemasaran bisnis yang baik itu seperti apa, dan yang terakhir itu melakukan evaluasi bisnis. Jika bisnis saya terbilang cukup stabil, saya akan melakukan ekspansi pasar dan juga lokasi dengan cara membuka cabang sebanyak-banyaknya. Untuk tahapan pengembangan karir itu yang saya pilih itu yang pertama itu sebagai mahasiswa bisnis, terus yang selanjutnya itu menjadi asisten bisnis, selanjutnya menjadi manajer bisnis, habis dari manajer ke direktur bisnis, dan yang paling terakhir itu menjadi CEO bisnis, di mana saya sudah bisa mendirikan bisnis saya sendiri. Untuk pertanyaan kedua, bisakah Anda sebutkan dan jelaskan mengenai nilai yang Anda janjikan untuk mendukung tercapainya karir Anda? Jadi nilai yang saya janjikan itu yang pertama itu saya orangnya sangat bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, yang kedua itu saya sangat disiplin terhadap waktu, yang ketiga itu saya memiliki perencanaan yang kuat. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk narasumber kedua, pertanyaan pertama itu, apa saja kira-kira channel yang menurut Anda memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan bisnis Anda? Halo, nama saya Majita Sari sebagai narasumber kedua. Menurut saya, channel yang bagus digunakan sebagai orang yang menjalankan bisnis itu bisa dari medsos ada Instagram, TikTok, Twitter, dan bisa Facebook. Dan untuk lebih personal bisa menggunakan website pribadi dan WA. Baik, untuk selanjutnya, bagaimana cara Anda dalam membangun hubungan yang baik dengan customer Anda? Bisa dengan selalu bersikap ramah dalam setiap pelayanan, dan juga selalu mendengar saran dan kritikan dari customer, juga mempertimbangkan saran yang mereka berikan. Oke, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, pertanyaan untuk narasumber ketiga, di mana Anda melihat diri Anda dalam 5 tahun ke depan dari segi karir? Perkenalkan, saya Tasya Liadi sebagai narasumber ketiga. Dalam 5 tahun ke depan, saya berharap dalam mencapai tingkat keahlian yang lebih tinggi dalam bidang saya, yaitu nail art atau mendesain kuku. Dan mungkin telah naik ke posisi yang lebih senior atau memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam bidang mendesain kuku. Selanjutnya, bagaimana Anda berencana untuk mengukur kesuksesan dalam karir Anda? Saya berencana untuk mengukur kesuksesan dalam karir saya dengan mencapai tujuan yang telah saya tetapkan untuk diri saya, seperti mencapai pencapaian tertentu dalam pekerjaan, serta terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan saya dalam bidang yang saya teliti, yaitu mendesain kuku. Baik, terima kasih atas penjelasannya yang sangat baik dan mendetail. Nah, kita lanjut untuk narasumber keempat. Pertanyaannya itu, siapa saja yang mendapat manfaat langsung dari pekerjaan dan keterampilan yang Anda lakukan? Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Claudia Flynn sebagai narasumber keempat. Untuk pertanyaan ini, apa saja manfaat yang akan dapatkan dari bisnis yang saya lakukan? Tentunya saya ingin menunjukkan kepada
tim internal dan mitra bisnis yang menurut saya adalah pihak yang paling penting yang bisa mendapatkan manfaat dari bisnis saya. Dengan tim internal tentunya akan mendapatkan dukungan dan untuk mitra bisnis sendiri akan mendapatkan keuntungan dari berinvestasi di bisnis saya. Baik, selanjutnya aktivitas apa yang paling penting untuk mencapai goals dalam perencanaan karir Anda? Dalam segi goals, untuk segi aktivitas menurut saya yang penting dilakukan seperti perencanaan dan pengembangan bisnis yang terus-menerus dilakukan secara berkala, serta menganalisis kebutuhan pelanggan dan terus melakukan inovasi secara terus-menerus untuk usaha saya. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya kita akan langsung bertanya ke narasumber terakhir kita. Silahkan, pertanyaannya itu, apa saja sih yang diperlukan untuk menjadi seorang entrepreneur? Ya, sebelumnya perkenalkan saya sebagai narasumber kelima. Jadi pertanyaan itu sebenarnya apa sih yang harus dipunyai oleh seorang entrepreneur? Jadi kalau dari saya sebagai seorang yang bermimpi untuk menjadi entrepreneur di bidang F&B, saya rasa saya perlu skill, tentunya paling utama itu skill memasak dan experience. Lalu financial management untuk mengatur keuangan, terutama jika kita memulai dari nol atau masih dikelola sendiri. Lalu untuk dapat bersaing dengan bisnis lain, tentunya memerlukan pemikiran inovatif, positive thinker, dan thoughtful. Selain itu, kemampuan komunikasi dan mendesain juga menjadi salah satu faktor penting dalam hal pemasaran. Pertanyaan selanjutnya itu, gimana cara untuk meningkatkan apa yang sudah dipunyai itu? Apa saja yang dilakukan untuk mewujudkan mimpi sebagai entrepreneur? Oke, sebelumnya kan saya sudah menyebutkan apa-apa sih yang diperlukan untuk menjadi seorang entrepreneur. Di antara hal-hal itu, saya berusaha meningkatkan skill memasak saya dan juga pengolahan bisnis F&B dengan menempuh pendidikan di kulineri di Makassar. Dan untuk belajar bagaimana mengelola keuangan, saya mengambil beberapa posisi bendahara di kepanitiaan atau organisasi kampus. Untuk melatih dan meningkatkan soft skill, saya bergabung dengan organisasi dan juga membangun bisnis startup bersama teman saya. Sehingga di sini saya bisa belajar secara langsung bagaimana mengelola bisnis F&B. Nah, yang krusial itu adalah di bagian skill komunikasi dan desain, terutama bagian komunikasi itu saya masih kurang. Karena itu saya berusaha melatihnya dengan lebih banyak berbincang dengan teman, mengikuti organisasi atau kepanitiaan, mengikuti seminar, dan lainnya. Nah, untuk mewujudkan karir ini, saya berencana untuk memperdalam pemahaman saya mengenai bisnis F&B dengan mengambil kelas kuliah spesialisasi di semester 5. Lalu untuk menambah pengalaman, saya ingin terjun langsung dengan mengambil mungkin semacam part-time. Lalu kemudian setelah lulus, saya berencana untuk bekerja terlebih dahulu di bidang F&B agar lebih mengetahui seluk-beluk sistem bisnis F&B dan juga untuk mengumpulkan modal. Setelah itu baru saya akan membangun bisnis saya yang rencananya di usia 25 tahun. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Baiklah teman-teman sekalian, tampaknya kita sudah mencapai akhir sesi talk show hari ini. Kita juga sudah mendengar banyak sekali wawasan dan pandangan berharga dari 5 narasumber kita hari ini mengenai perencanaan dan pengembangan karir. Semoga ilmu yang dibagikan dapat menjadi bekal bagi kita semua dalam mempersiapkan dan meniti jenjang karir ke depannya. Jangan lupa juga untuk selalu memiliki target yang jelas, terus belajar dan berani keluar dari zona yang nyaman agar karir kita terus berkembang. Terima kasih kepada 5 narasumber kita yang telah membagikan expertise dan pengalaman mereka. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Anda semua. Sampai bertemu di kesempatan lain lagi dan selamat malam.